Lalu datang cobaan. Itu bukan berarti Allah tidak sayang pada kita. Justru Allah sayang. Justru Allah SWT sayang. Ya. Karena ini akan membersihkan sisa dosa kita. Kalau sudah bersih dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya di surga. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dalam hadis Bukhari, Allah akan terus menguji seorang mukmin di dirinya. Sakit, gangguan orang, dijelekkanlah. Ya, Bapak Ibu jangan menghayal, oh saya sudah jadi orang baik nih, pasti tidak ada lagi orang yang benci saya. Nah, dibenci sama orang. Ada orang yang hasut Bapak Ibu sekalian. Jangan merasa bebas dari itu. Karena orang yang lebih baik dari kita, Nabi Muhammad SAW saja banyak orang yang benci. Dan makin tinggi iman seseorang, makin tinggi cobaannya. Karena cobaan itu akan, tadi saya bilang, membersihkan sisa dosanya atau akan mengangkat derajatnya. Dalam berdoa kepada Allah, kalau kita meminta agar nikmat yang sedang kita miliki itu dipertahankan oleh Allah, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan cobaan yang sedang datang kita minta agar diberikan solusinya. Saya ulangi, kaidah penting dalam syariat kita, memohon kepada Allah agar nikmat yang sedang melimpah dipertahankan sama Allah. Misal kita lagi sehat, ya Allah pertahankanlah kesehatanku. Kita kan antara dua sujud baca kan, Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini, ya Allah pertahankan kesehatanku ini. Itu jauh lebih baik. Dia lagi memuncak kesehatannya, dia minta agar kesehatan dipertahankan. Dia lagi kaya, minta ditambahkan kekayaan. Dia sudah punya keturunan, minta diberkahi. Minta tamak dengan rahmat Allah, jauh lebih afdal dibandingkan nanti kalau cobaan sudah datang baru kemudian dia minta agar dikeluarkan dari masalah. Nanti kalau sudah bangkrut baru merengek sama Allah. Waktu dia masih sehat, masih kaya, dia nggak pernah bersyukur kepada Allah. Maka ini lebih besar pahalanya. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, bagus sekali. Ya Allah, zat yang mengizinkan aku meletakkan dahiku di tanah, zat yang mengizinkan aku menghirup udara, oksigen sehingga aku bisa bernafas, zat yang memudahkan lisanku mengeluarkan kalimat-kalimat ini, zat yang memudahkan aku untuk berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau izinkan aku sujud di malam ini, aku mengucapkan doa-doa ini, kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, kalau aku sakit sembuhkan, kalau aku lagi miskin kayakan, kalau aku lagi butuh penuhi, seterusnya. Banyak orang teman-teman sekalian tidak memahami masalah ini. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa indah dari seorang hamba, Allah sengaja menerlambatkan jawabannya. Jadi bukan Allah nggak kasih. Bapak Ibu jangan berhenti berdoa. Allah kasih, tapi Allah terlambatkan. Kenapa? Kata Nabi SAW, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Itulah yang Nabi SAW rangkumkan dalam sebuah hadis, ajaban li amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman. Wala yakunu dzalika illa li mu'min, dan itu tidak mungkin dimiliki kecuali orang-orang beriman. Idza sabahu sarra syakar. Kalau Allah berikan nikmat, dia selalu bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau diberikan cobaan, dia bersabar. Berarti syukur sama sabar ini partner, nggak boleh dipisahkan. Jangan nikmat ada kita bersyukur, cobaan ada kita berkeluh kesah. Jangan juga ada cobaan kita bersabar, pada saat diberikan nikmat kita malah kufur. Ini nggak boleh. Nah itu kurang lebih landasan bahasan kita pada malam ini. Bahwasanya kalau sedang datang cobaan, wajib sabar dan menerima. Kapan seseorang di antara kita tidak bisa menerima keputusan Allah itu, dia masuk dalam kategori dosa. Bisa difahami ini? Baik. Para sahabat itu teman-teman sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mungkin bagi kita itu adalah hal-hal yang sangat kecil. Seperti contoh misalnya, kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan sendalnya yang putus. Sendal aja minta kepada Allah. Ini mungkin sebagian orang mengatakan, apa itu tidak lebay Ustaz? Tidak berlebihan. Masa sendal aja minta sama Allah? Jawabannya tidak sama sekali. Justru kalau ada orang yang melihat dia tidak butuh sama Tuhannya dari hal yang kecil sampai hal yang besar, masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi, man lam yadu Allah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Tuhan Allah, maka Allah murka padanya.